melayani Yesus itu terlebih indah. Melayani saya mengucapkan selamat beribadah bagi kita semua. Biar damai sejahtera, kasih karunia anugerah Tuhan dilimpahkan bagi kita semua dalam ibadah kita buat pada sore hari ini. Biarlah kita siapkan hati kita sepenuhnya untuk datang merendahkan diri, memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bahkan membawa setiap pergumulan kita datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita nyanyikan pujian kita untuk mengawali ibadah kita. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam
kasih, buat kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Buat pada hari ini kami merendahkan diri, datang beribadah bersekutu, membawa tubuh jorokan ini, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya Engkau hadir dalam ibadah ini, menuntun dari awal sampai akhirnya, menjamah setiap kehidupan kami, bahkan menjamah setiap pergumulan kami, bahkan memberkati ibadah kami Tuhan, bahkan seluruhnya Tuhan nama-Mu yang dipermuliakan. Bahkan juga Tuhan Kau memberkati firman-Mu menjadi satu remah dalam setiap kehidupan kami. Bahkan biarlah roh-Mu yang suci selalu tampil dalam kehidupan kami, memberikan kami taat, setia, dan selalu sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang dipermuliakan. Bahkan kami memakai kuasa-Mu yang berkuasa untuk mengusirkan segala kuasa roh jahat iblis setan yang selalu mengganggu, mudah merintangi dalam ibadah kami. Kami tolak, kami usir dalam nama Yesus, pergi darah Yesus yang berkuasa Tuhan. Berkati ibadah ini, berkati seluruhnya Tuhan. Bahkan pribadi hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan, urapi Tuhan, berkati, jamah sesuai dengan kehendak-Mu, bahkan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.
biarlah kita sekarang di akhir zaman ini, di hari-hari yang sulit ini, semakin rindu seperti rusa yang rindu air sungai Tuhan, rindu akan firman, rindu akan urapan Roh Kudus yang memberikan mukjizat dalam setiap kehidupan kita, mukjizat yang rohani. Kita selalu diubahkan terus menerus sampai sama mulia dengan Tuhan. Mukjizat secara jasmani mungkin yang mustahil bagi kita, mungkin rasa takut, rasa kecewa, putus asa, keraguan dan lain-lain, mungkin sakit penyakit. Kalau kita rindu seperti rusa yang rindu akan air sungai, urapan Roh Kudus dan firman Tuhan, maka segala mukjizat kesembuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dan biarlah kita hari-hari ini juga semakin sungguh-sungguh gairah untuk mencari Tuhan. Puji Tuhan, kita nyanyikan pujian kita untuk memuliakan nama Tuhan lagi. Kuasanya yang diurapinya, karena dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Puji Tuhan, oleh darah anak domba segala iblis bahkan segala penyakit telah dipatahkan lewat darah anak domba Allah. Dan kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau besertaku, selamanya. Oh, 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 firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya. Haleluya.
firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Buat pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuat kuasa roh-Mu yang suci Tuhan. Mulai dari hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dengan benar, jelas dan murni. Menyampaikan firman-Mu sesuai kehendak-Mu. Bukti kasih sayang-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bahkan juga Tuhan, urapi kami seluruhnya yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mampu mengerti, percaya, yakin akan firman. Bahkan mampukan kehidupan kami untuk mempraktekkan firman-Mu Tuhan. Sehingga bukti nyata buat pada hari ini, firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan, jamahan Tuhan, yang mampu mengubahkan, mengarahkan, menuntun kami kepada kebenaran, kesucian, bahkan sewaktu sempurna sama seperti Engkau Tuhan. Bahkan kami tak pernah ragu sedikit pun Tuhan. Kami bisa menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan setiap kehidupan kami, mulai dalam nikah, buah nikah, pekerjaan, usaha, studi, pelayanan, bahkan setiap denyut jantung hati kami serahkan kepada Tuhan. Hidup mati kami milik Tuhan, hanya nama-Mu yang kami permuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu Tuhan. Bahkan kami memohon juga Tuhan, mujizat-mujizat-Mu terjadi bagi kelemahan kami, sakit penyakit kami. Buat pada hari ini kami tolak, kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami seluruhnya Tuhan, tanpa terkecuali apapun. Kuasa iblis setan roh jahat selalu mengganggu, mudah merintangi kami lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, roh apapun itu, keras kesombongan, keangkuhan, dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa Tuhan. Terima kasih, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat beribadah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera, kasih karunia Tuhan dilimpahkan dalam setiap kehidupan kita beribadah. Firman Tuhan kita buka di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6. Tetap kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Firman Tuhan temanya saya ambil dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Beginilah firman Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan menambahkan berkat-berkat bagi setiap kehidupan anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan seluruh kehidupan manusia yang mencari Tuhan. Tuhan berikan berkat dan Tuhan tambahkan bagi setiap anak-anaknya. Asalkan sesuai firman Tuhan dikatakan tadi, kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi orang yang mencari kebenaran Allah, orang yang mencari kerajaan Allah, pribadi Allah, maka Allah sendiri, Tuhan sendiri yang datang tampil memberikan berkat bagi setiap kehidupan kita. Jadi kita tak perlu lagi takut, khawatir, dan tidak perlu lagi bimbang, ragu kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan ini cukup jelas. Orang yang mencari Tuhan, mencari kebenaran, ada berkat yang ditambahkan bagi setiap anak-anaknya. Jadi kita harus pegang ini firman. Tidak lagi diombang-ambingkan oleh pengajaran yang di luar firman. Tidak lagi diombang-ambingkan dengan keadaan ekonomi yang penuh dengan krisis, mungkin dengan penuh kesulitan, sakit, penyakit. Ya, semuanya kita tidak perlu lagi diragukan. Sebab ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan memberikan berkat bagi setiap anak-anaknya. Diberikan. Berkat apa? Sakit sembuh, wah Tuhan berikan. Berkat apa? Masa depan, wah Tuhan berikan. Berkat apa? Usaha supaya maju, Tuhan berikan. Tuhan berikan dan Tuhan tambahkan. Sampai apa Tuhan berikan? Ya,
sampai tahta surga, tempat bagi kita Tuhan berikan, asalkan kita hidup dalam kerajaan Allah dan kebenarannya. Sampai Tuhan berikan tempat tahta surga, kerajaan surga bagi anak-anaknya. Tuhan tambahkan, Injil Yohanes pasal yang ke-14, Tuhan berikan sampai Tuhan berikan. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 dan kedua. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sampai Tuhan menyediakan tempat, ditambahkan tempat bagi setiap kehidupan kita. Anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan semua manusia yang mencari Tuhan. Jadi kita tak perlu lagi ragu, takut, khawatir. Kalau khawatir, takut, pasti ujung-ujungnya tidak bisa mencari Tuhan. Inilah, tidak bisa mencari Tuhan, tidak bisa sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Kenapa? Selalu takut, khawatir akan makan, akan minum, akan segalanya. Takut, khawatir akan masa depan, akan cita-cita, akan pekerjaan. Sehingga apa? Tidak bisa mengutamakan Tuhan lebih dari semua. Khawatir. Kalau sudah khawatir, takut, pasti sewaktu-waktu tinggalkan Tuhan, pasti berbuat dosa. Kalau sudah tinggalkan Tuhan, berbuat dosa, tidak hidup dalam kebenaran. Pasti jatuh bangun dalam dosa, hidup di dalam dosa, enjoy berbuat dosa. Kalau sudah jatuh bangun dalam dosa, hidup di dalam dosa, enjoy berbuat dosa, berarti tidak ada gairah datang kepada Tuhan, tidak gairah mencari kebenaran Tuhan. Berkatnya apa? Menuju kepada kebinasaan. Upah dosa ialah maut. Jadi menuju kepada kebinasaan. Jadi tema ini terus saya ambil firman Tuhannya. Terus diulang-ulang supaya apa? Supaya kita semakin mengetahui kebenaran Tuhan itu. Semakin mengetahui kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau orang yang sudah sewaktu-waktu dia berbuat dosa, ya seperti ibadah yang 2 hari yang lalu, ketika orang berbuat dosa dia berdoa, tidak ada Tuhan yang menolong. Inilah kalau orang yang berbuat dosa, maupun dia tidak ada yang menolong. Kita ulangi dalam kitab Yesaya pasal yang ke-59. Yesaya pasal yang ke-59, Yesaya pasal yang ke-59. Kalau dia berbuat dosa, tidak hidup dalam kebenaran, apapun yang dia lakukan, tidak ada pertolongan Tuhan, pribadi Tuhan dalam setiap kehidupannya. Yesaya pasal 59 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah dosamu. Jadi kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, pasti hidup di dalam dosa. Dan orang yang hidup di dalam dosa, biarpun dia percaya Yesus dan hidupnya di dalam pribadi Yesus, dia katakan, dikatakan di sini Tuhan tidak akan memberikan tangannya menolong kita. Bahkan apa? Tuhan juga tidak mendengarkan seruan kita. Karena apa? Karena kita selalu berbuat jahat dan mempertahankan dosa. Inilah. Jadi orang yang bilang kita percaya Tuhan Yesus Kristus juru selamat, tapi perbuatannya tidak kebenaran, hidupnya tidak akan ada perlindungan dari Tuhan. Biarpun dia katanya berdoa, biarpun dia katanya hidupnya percaya Tuhan, tidak ada berkat, tidak ada perpanjangan tangan Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan. Kalau tidak ada panjang tangan Tuhan, keselamatan dari Tuhan, berarti siapa yang memberikan orang yang berbuat dosa? Ya setan, perpanjangan tangan setan.
Tuh, kalau sudah perpanjangan tangan setan, bukan masuk ke surga, tapi masuk ke jurang maut, ke binasa. Inilah, semoga kita dapat mengerti. Dan kalau kita hidup terus dalam dosa, dan kita juga selalu tidak takut akan Tuhan, tidak mencari Tuhan, berarti hidupannya selalu dihantui dengan kekhawatiran. Pasti khawatir terus. Tuhan bilang cari kebenaran kerajaan Allah, maka Tuhan akan tambahkan berkat kepadamu. Kita tidak terus cari kebenaran, tidak mengutamakan Tuhan, tidak membawa setiap pergumulan persoalan kita kepada Tuhan, hanya mencari kemampuan daging kita untuk berusaha mencari apa yang kita miliki, mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan daging. Inilah, kerja 24 jam, kuliah terus tanpa Tuhan. Aku bisa dapat nilai, belajar, ya bagus memang belajar, tapi Tuhan tidak ada disertai. Usaha juga, bagus memang bikin usaha, tapi Tuhan tidak disertai, tidak dibikin Tuhan di dalam setiap kehidupan. Sehingga kesibukan yang duniawi membuat dia tidak sibuk untuk mencari Tuhan, meninggalkan Tuhan, berarti mengandalkan kekuatan daging, mengandalkan manusia. Orang yang seperti ini, Yeremia berkata, Yeremia pasal 17 ayat 5 ke 6, mengandalkan manusia, terkutuklah dia. Hidupnya bagai suasana kutukan. Bagaikan suasana kutukan. Jadi apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, apapun yang ada dalam kehidupan kita, biarlah itu semuanya kita hidup di dalam kebenaran, mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Itulah yang benar. Bukan sombong, bukan angkuh, bukan jauh dari Tuhan. Mungkin kekayaan, mungkin kedudukan, mungkin pangkat, mungkin apa yang kita miliki. Biarlah semuanya kita serahkan sama Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Inilah, semoga kita dapat mengerti, bukan mengandalkan kekuatan kita, kedagingan kita, kemampuan kita. Biarpun kita dipandang orang miskin, bodoh, biar yang penting apa yang kita punya, kita utamakan Tuhan. Biarpun kita jarang-jarang kita kumpul, jarang-jarang kita pergi ke sana, jarang-jarang ke sana. Nanti aja ibadah. Jangan, utamakan Tuhan. Di situ ada berkat yang Tuhan tambahkan. Inilah. Tetapi keadaan kenyataannya, manusia hanya tergiur dengan hal-hal jasmani. Sehingga Sehingga jatuh bangun dalam dosa, hidup dalam dosa. Inilah. Dan Alkitab mengatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, telanjang. Jadi orang yang berdosa kehidupannya telanjang. Biarpun kita pakai pakaian tapi rohaninya telanjang. Inilah. Kalau telanjang berarti aibnya kotor, najis, jahat. Telanjang. Semoga kita dapat mengerti. Tapi Tuhan tidak rela anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, semua manusia yang mencari Tuhan itu binasa dan hanya khawatir, takut. Bahkan Tuhan tidak rela manusia yang sudah diselamatkan itu jatuh bangun terus dalam dosa. Tuhan tidak rela. Itulah sehingga Tuhan tampil sebagai penebus, memberikan kasih karunia dalam setiap kehidupan kita. Inilah Tuhan tampil sebagai manusia, sebagai korban penebus untuk memberikan kasih karunia, kasih anugerah, kemurahan, panjang sabar Tuhan, panjang tangan Tuhan. Untuk Untuk menyelamatkan, untuk membenarkan, untuk menyucikan. Bahkan sewaktu-waktu Tuhan datang untuk menyempurnakan kita. Inilah Tuhan tidak rela ciptaannya itu selalu khawatir, hidup dalam dosa, menuju kebinasaan. Sehingga Tuhan datang sebagai penebus untuk memberikan berkat keselamatan dalam setiap kehidupan kita. Kasih kemurahan anugerah Tuhan.
Roma pasal yang ke-3 ayat 23 dan 24. 23 ayat yang ke-24. Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tuhan tidak rela. Manusia semua sudah berbuat dosa, telanjang hanya untuk menuju kebinasaan, tapi Tuhan tidak rela. Sehingga dia tampil sebagai penebus dan untuk membenarkan dan untuk memberikan anugerah kasih karunia bagi anak-anaknya, bagi saya, bagi kita semua. Inilah seperti tema tadi, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua berkat akan ditambahkan kepadamu. Siapa yang memberi berkat dan siapa yang harus kita cari kerajaan Allah? Ya pribadi Yesus, tampil sebagai penebus, memberikan berkat. Jadi kita harus selalu mempercayakan diri kita kepada pribadi Yesus Kristus sebagai penebus, sebagai kehidupan kasih karunia yang membenarkan, menyelamatkan, dan memberikan berkat dalam setiap kehidupan kita. Ya, hanya percaya satu pribadi Yesus, yang gambaran Allah, yang gambaran Roh Kudus, yang gambaran firman tampil dalam setiap kehidupan kita. Inilah pribadi Yesus. Semoga kita dapat mengerti hidup di dalam pribadi Yesus. Prosesnya bagaimana? Kita yang sudah percaya Tuhan Yesus Kristus, prosesnya bagaimana menerima kehidupan penebus ini? Bagaimana prosesnya? Proses yang pertama, orang yang hidup di dalam kasih karunia yang ditebus oleh pribadi Yesus. Yang pertama, kita baca Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10. Surat Ibrani pasal yang ke-10. Proses untuk hidup di dalam pribadi Yesus sang penebus. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Ayat yang ke-4. Beginilah firman Tuhan. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab dan tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu. Di atas ia berkata, korban dan persembahan korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia menghapus supaya menegakkan kedua. Yang karena itu dia hidup di dalam korban Kristus, selama-lamanya persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi korban yang pertama yaitu kehidupan kita adalah hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Jadi kehidupan dulu, kalau orang berdosa di perjanjian lama dia harus membawa lembu, harus membawa domba. Sekarang sudah pribadi Yesus. Pribadi Yesus yang sudah tampil sebagai manusia untuk penghapus dosa. Berarti kehidupan kita yang sudah ditebus oleh dosa Tuhan, yang oleh dosa-dosa, dan kita harus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hidup di dalam kebenaran. Ini orang yang hidup dalam penebusan. Hidup di dalam kebenaran. Jadi kalau orang yang suka yang benar, hidup di dalam kebenaran, itu sudah ada. Dia menghargai korban Kristus. Sudah menghargai salib Tuhan. Lebih dari apa yang dia
miliki. Inilah, biarpun kita memiliki segala apa di dalam setiap kehidupan kita, tetapi kita tidak mau hidup dalam kebenaran, kita belum menghargai korban Kristus. Inilah, Tuhan sudah tampil sebagai penebus. Kita manusia berdosa, aktornya binasa tapi dia tebus. Nah, kita sekarang prosesnya bagaimana? Ya, hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Ini kebenaran mulai dari apa? Mulai dari setiap kehidupan kita, iman, yakin, percaya kepada Tuhan satu-satunya. Ini sakit sembuh, Yesus penyembuh. Bukan sakit sembuh, datang kepada dukun, kesembuhan dari dukun. Inilah percaya Yesus satu-satunya, sumber segalanya. Bukan mempercayai kepada berhala, ritual-ritual, tradisi-tradisi, berhala-berhala. Hanya pribadi Yesus satu-satunya. Percaya, iman, yakin sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah hidup di dalam kebenaran. Kalau dia orangnya hidup di dalam kebenaran, aspek hidupnya benar, mulai dalam apa? Mulai dalam perkataan, mulai dalam perbuatan, mulai dalam segala hal hidupnya. Pasti Tuhan akan menambahkan berkat dalam setiap kehidupannya. Inilah, kita harus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tidak jauh dari Tuhan, tidak tinggalkan Tuhan, tidak berbuat dosa, tapi semakin dekat dan hidup dalam kebenaran. Hidup benar. Kalau orang yang hidup benar, maka korban Kristus ada dalam kehidupan kita. Inilah. Tapi kalau kita sudah berdosa, percaya Tuhan, tapi kita terus tidak mau hidup dalam kebenaran, belum ada korban Yesus. Belum ada darah Yesus aktif dalam setiap kehidupan kita. Inilah. Biarpun kita kaya, pandai, kedudukan, mungkin berpangkat, gaji besar apa, belum ada korban Kristus. Tapi kalau hidup dalam kebenaran, biarpun itu sulit, di situ darah Yesus, korban Kristus ada di kehidupan hati kita, di kehidupan hidup kita. Inilah. Maka dikatakan hasilnya ada berkat. Orang hidup dalam kebenaran itu ada berkat. Tidak ada orang hidup dalam kebenaran tidak ada berkat. Ada berkat. Jadi Pak, kami manusia berdosa. Ya, saya berdosa juga. Sudah menerima Yesus sebagai penebus. Bagaimana yang saya lakukan? Iya, berusaha untuk hidup dalam kebenaran. Saya sudah najis sekali Pak. Saya sudah kotor kali. Senajis apa? Senajis apa? Seperti perempuan Samaria. Senajis apa? Seperti Raja Daud mungkin. Sekotor apa? Sejahat apa? Mungkin seperti Rasul Paulus. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, hati kita sungguh-sungguh mau kembali dan mendengarkan suara Tuhan dan menerima korban Kristus, masih ada kesempatan bagi kita. Dan masih ada kesempatan bagi kita untuk berusaha untuk hidup dalam kebenaran. Inilah, di situ ada berkat yang Tuhan berikan. Ini mungkin apa? Jangan membuat kita terintimidasi. Jangan membuat kita sulit untuk benar. Tidak ada kesulitan untuk benar. Sebab di situ ada Tuhan, bukan ada setan. Kalau berbuat dosa, kok bisa gampang, padahal itu setan. Kok kita-kitaan Tuhan, kita berbuat benar kata sulit, padahal di situ ada Tuhan. Kasih kemurahan, anugerah Tuhan, darah Yesus, kasih karunia yang membenarkan kita, kok dibilang sulit. Tergantung hati kita. Apakah mau sungguh-sungguh? Tidak sulit. Tergantung iman hati kita. Apakah sungguh-sungguh tidak sulit? Yang membuat sulit karena kita terombang-ambingkan, khawatir, ragu, bimbang, tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Inilah, sejanjis apa kita, sedosa apa kita, sejahat apa. Biarlah kita kembali kepada Tuhan, hidup di dalam kebenaran.
hidup benar. Semoga kita dapat mengerti. Benar, aspek hidupnya benar. Mulai dalam nikah benar, suami istri benar, anak orang tua benar, di dalam pekerjaan benar, di dalam usaha benar, di dalam kuliah benar, di dalam apa segala aspek hidup kita benar. Perkataan, pandangan, pikiran, angan-angan dan lain-lain benar. Belajar benar. Di situ ada Tuhan, ada korban Kristus lebih dari apapun dalam kehidupan kita. Ayo, semoga kita dapat mengerti. Jangan kita digerogoti oleh dosa lagi. Jangan digerogoti oleh hal-hal yang lain. Secara teologi, secara pikiran itu betul, tetapi secara rohani merusak iman kita kepada Tuhan. Jangan. Kalau orang yang hidup terus mau kebenaran, hidup dalam kebenaran, pasti di situ ada Tuhan, ada pribadi Tuhan. Yang kedua, kehidupan orang, proses yang ditebus oleh darah Yesus. Yang kedua, yaitu Ibrani 10 ayat yang 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Yang kedua, proses yang kedua yaitu hidup di dalam kekudusan. Harus hidup dalam kekudusan. Yang pertama, proses orang hidup dalam kebenaran, yang menghargai korban Kristus sebagai penebus. Yang kedua, prosesnya hidup di dalam kekudusan, hidup suci, sama seperti Yesus suci. Kebenaran yang pertama itu tampilnya kita memiliki iman sepenuhnya kepada Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan. Ini dan hidup proses yang kedua, hidup dalam kekudusan, kesucian. Lewat apa kita hidup dalam kekudusan, kesucian? Lewat firman, perkataan pribadi Yesus Kristus yang menyucikan kita. Lewat pribadi firman. Surat 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-22. Lewat apa kita disucikan? Menghargai korban Kristus yang menguduskan kita, kita harus hidup kudus. Lewat apa kita disucikan? 1 Petrus 1 ayat ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan lagi benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Inilah lewat apa manusia bisa hidup dalam kekudusan, kesucian, yaitu lewat firman. Firman yang lebih tajam seperti pedang bermata dua. Inilah lewat firman. Firman yang untuk menyucikan dari segala dosa-dosa kita. Jadi kita harus suka firman. Suka firman. Kalau orang yang tidak suka firman, pengajaran yang benar, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, berarti dia tidak suka untuk penyucian. Tidak suka untuk di dalam kehidupan pribadi Yesus tinggal selalu salam hidupnya. Firman terus. Yang ditegur hanya dosa terus, gak pernah berkat ya. Kalau berkat yang dikatakan tetapi diibaratkan dosa gak disucikan, dari mana kita tahu untuk mencari berkat? Berarti mencuri lah. Ada berkat kok mencuri. Jual narkoba lah. Ada berkat kok jual narkoba. Jual diri lah. Ada berkat kok. Saya berikan juga sama Tuhan. Itu yang perlunya firman. Firman yang menyucikan. Menyucikan apa? Hati dan pikiran. Menyucikan apa? Segala perbuatan-perbuatan yang salah. Itulah butuh firman. Jadi kalau orang suka firman, firman pengajaran yang benar, firman yang membarahkan kita kepada pribadi Yesus, di situ ada korban Kristus. Tapi kalau orang tidak suka firman, tidak suka penyucian, tidak suka firman yang keras lebih tajam dari pedang bermata dua, berarti dia hanya suka hal-hal yang mementingkan pribadi dia. Tidak enak firman Tuhan yang keras gini lebih bagus sana aja. Di sini hanya berkat. Memang Yesus sumber berkat, tetapi cari berkat tidak tahu. Korupsi masih, jual narkoba masih, berjudi masih, mencuri masih. Tidak ada penyucian. Ujung-ujungnya apa?
Berkat semua dari Tuhan. Wah, berkat dari Tuhan. Padahal matanya gelap, tidak ada terang. Bukan Tuhan yang memberi, tapi setan. Setan bisa memberi. Kok kita bilang semuanya dari Tuhan yang kita lakukan? Secara jasmani orang melihat, wah bagus. Dia berikan perpuluhan. Dia berikan janji iman. Wah, pembangunan gereja. Wah. Tetapi mata rohani sudah dibutahkan. Bukan dari Tuhan, dari setan. Sebab yang dia dapatkan dengan berbuat dosa. Kalau benar-benar lewat penyucian, segala apa yang kamu kerjakan, yang salah dibuang, yang benar dilakukan. Wah berat Pak, nanti Pak nggak ada keuntungan. Ya kalau saya nontonnya menjual barang nggak palsu nanti Pak, ya nggak ada untungku Pak, segini Pak. Wah kalau saya tidak seperti ini Pak, mana mungkin Pak dapat Pak nanti kebutuhanku Pak. Wah belum lagi nanti Pak apaku Pak, uang ininya anakku gini-gini, wah nggak dapat. Itu belum kena penyucian, belum hidup dalam firman pribadi Yesus. Semoga kita dapat mengerti ya firman, taat kepada firman, taat dengar-dengaran. Kalau orang taat dengar-dengaran kepada firman yang benar, firman pengajaran yang benar, di situ kunci keberhasilan kita. Itulah, di situ kunci keberhasilan. Kalau kita taat kepada firman, taat kepada firman Tuhan, sungguh-sungguh kepada firman Tuhan yang menyucikan kita, yang selalu membenarkan kita, yang selalu menegur dosa kita, terus diulang-ulang firman Tuhan, segala dosa-dosa terus mengikis kita, terus kita terima firman itu dan kita praktekkan biarpun sulit. Di situ ada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan dikatakan di situ tadi ayat yang ke-22, terjadilah kasih persaudaraan. Terjadilah kasih persaudaraan. Ada kasih kepada Tuhan dan bisa mengasihi sesama. Jadi banyak sekarang orang tidak suka firman. Firmannya keras sekali. Baru sedikit aja negornya, minum-minuman keras terus. Narkoba terus. Berjudi terus, berzina terus, perselingkuhan terus. Kepahitan terus. Nggak tahu dia dendamku gimana. Gimana apaku? Itu belum kena Tuhan. Belum kena firman, belum ada kekudusan, kesucian Tuhan. Inilah. Semoga kita dapat mengerti. Di mana tempatnya? Tempat untuk hidup di dalam penyucian ini di mana? Tadi lewat firman kita disucikan. Tempatnya di mana tempatnya? Yaitu tempat kudus. Di mana tempat kudus itu? Ya di ruangan suci. Kita tekun di dalam ibadah. Itu. Dulu imam-imam tidak boleh keluar dari tempat suci, tempat kudus di perjanjian lama. Sekarang kita juga tidak boleh keluar dari tempat persekutuan kita datang beribadah kepada Tuhan. Seperti ini juga kita bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Lewat firman kita bersekutu, terus tekun, ibadah terus, mendengar firman. Tekun. Tidak kita hari ini ibadah, besok tidak ibadah. Hari ini nggak ibadah, besok ibadah. Mungkin hari ini ibadah 1 bulan kemudian nggak ibadah. Inilah tekun terus rindu firman, makanan rohani. Kena firman Tuhan, aku itu Tuhan, ampuni aku, kembali. Mungkin gagal lagi aku aktivitasku ini. Datang lagi kepada Tuhan, aku gagal, kotor, kena firman, kembali. Itu buktinya kita hidup dalam korban Kristus, hidup dalam kekudusan. Inilah semoga kita dapat mengerti. Hidup di dalam firman Tuhan, lewat firman Tuhan. Kalau orang yang hidup lewat firman Tuhan, pasti di dalam kitab Injil Yohanes pasal ke-15. Injil Yohanes pasal 15, kita minta, kita doakan, apa yang kita doakan, kita minta ada hasilnya. Injil Yohanes pasal 15 ayat ke-3 dan ayat yang ke-7. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Memang kamu sudah bersih. Bersih itu berbicara tentang kekudusan. Kamu sudah kudus karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Perkataan Yesus. Firman itu perkataan Tuhan. Dan ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya.
kita menerima berkat. Jadi tidak ada orang yang mencari Tuhan itu sulit, tidak. Nggak sulit, kita yang bikin sulit, pekerjaan bikin sulit, kekhawatiran yang bikin sulit, dosa yang membuat sulit. Kalau kita hidup dalam korban Kristus, hidup dalam Tuhan, tidak sulit. Semua apa yang sulit di dalam kehidupan kita cari kebenaran, semuanya kita buang. Dan pasti ringan. Inilah perkataan Tuhan menyucikan, membersihkan, dan apa saja yang kita minta Tuhan berikan. Inilah, tanpa lagi khawatir, takut gini-gini. Oh jadi Pak nggak boleh bekerja lagi, nggak boleh gini. Boleh semuanya, apa yang aktivitas kita boleh, asalkan kita benar mengutamakan Tuhan sepenuh kehidupan kita, lebih dari apapun. Utamakan Tuhan dulu. Jangan mengutamakan jasmani, Tuhan di nomor 2-kan. Masih mending dia mau kembali. Ini tidak kembali-kembali. Jatuh bangun terus, tidak ada kesadaran. Kalau orang tidak ada kesadaran, ya pasti ujung-ujungnya tidak berguna. Tidak bergairah. Kalau tidak berguna, tidak bergairah cari Tuhan, apakah semangat? Tidak, hanya dicampakkan. Semoga kita dapat mengerti. Jadi suka firman. Oleh sebab itu hari-hari ini kita suka firman. Banyak suka firman. Mulai dari mendengar firman sungguh-sungguh, mengerti firman sungguh-sungguh, sampai mempraktekkan firman sungguh-sungguh. Inilah. Tidak ada. Di dalam Alkitab semuanya itu manusia sama seperti kita. Nuh, manusia sama seperti kita. Lot, manusia sama seperti kita. Petrus, manusia sama seperti kita, menyangkal. Rasul-rasul yang lain sama seperti kita. Tidak ada kemampuan. Daud, seorang raja, sama seperti kita. Hanya kedudukan perbedaannya, dia seorang raja. Tapi jatuh bangun dalam dosa juga. Bisa menyelamatkan apa? Hanya pribadi Yesus. Jadi, apakah mereka terus jatuh bangun terus? Tidak, kembali. Begitu juga sama kita seperti dalam Alkitab. Tetapi hati, apakah benar-benar kepada Tuhan? Bukan, berat, sulit apa. Yang bikin sulit itu kita. Hati yang tidak sungguh-sungguh. Ayo, Yesus sudah berikan penebus korbannya. Kita tinggal hanya hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian. Sudah. Kok kita bilang berat? Untuk berbuat dosa kita ringan. Untuk tinggalkan Tuhan kita ringan. Berarti mengikuti siapa? Padahal kita mempercayai, mulut mengaku. Dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7. Tidak ada guna kalau tidak kehendak Tuhan. Biarpun dikira orang hebat dia. Jadi kita biarlah hidup dalam kehendak Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Dalam pekerjaan sesuai kehendak Tuhan. Tidak korupsi lagi. Tidak saling menjelekkan. Tidak apa. Selalu hidup dalam kedisiplinan. Dalam kuliah lagi tidak nyontek lagi. Dalam usaha tidak lagi menjual barang-barang yang palsu, barang yang asli. Tidak mengapai hal-hal yang di luar firman. Dalam apa? Dalam nikah, buah nikah. Dalam rumah tangga, jujur dan segala hal. Ya. Semoga kita dapat mengerti. Kalau tidak sesuai kehendak Tuhan, biarpun nampak hebat aktivitasnya hebat. Mungkin hamba Tuhan juga hebat, tapi kalau masih ada simpan dosa, tidak hidup dalam dosa, tidak menghargai korban Kristus, tidak ada gunanya. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuhan tidak mengenal kita. Jadi orang berseru, mungkin berdoa, Tuhan, Tuhan, tapi masih ada akar pahit, masih ada dosa, masih ada dendam, masih ada kepahitan, masih ada tersimpan. Enggak kehendak Tuhan. Masih mau berdusta, masih mau kehidupan kita jauh dari jalan Tuhan, masih hidup dalam
keegoisan mungkin. Hidup dalam apa? Bukan kehendak Tuhan. Baik pun hamba Tuhan seperti saya juga dikoreksi. Saya menyampaikan firman seperti ini, tapi saya tidak melakukan firman. Saya ditolak Tuhan. Enyalah daripadaku, hai kau pembuat kejahatan. Saya ditolak Tuhan. Begitu juga kita anak-anak Tuhan. Sudah menerima penebusan Tuhan. Sudah percaya kepada Tuhan. Kok kita mau kembali jatuh dalam dosa? Rasul Paulus ahli Taurat, seorang Farisi dari suku Benjamin, semua tahu. Tapi ketika dalam kebenaran dia nggak tahu tentang kasih. Membunuh orang yang mencari Tuhan. Tapi dipanggil Tuhan, apakah dia kembali lagi? Tidak, malah dia terus cari Tuhan. Sampai menderita pun dia rela. Petrus yang sudah lama ikut Tuhan tapi menyangkal. Apa dia kembali lagi ke manusia lamanya ketika Tuhan panggil lagi? Tidak kembali. Biarpun dia pernah menyangkal Tuhan, ketika Tuhan disalib dia kembali ke penjalah ikannya. Tapi ketika Tuhan hadir, dia kembali. Apakah berat? Tidak. Yang bikin berat hati kita. Hati yang bikin berat apakah apa? Kalau tapi hatinya tersentuh dengan firman. Hatinya benar-benar tersentuh dengan firman. Sungguh-sungguh kena firman. Dia mau kembali. Seperti Petrus yang berkokok 3 kali dia sadar. Aku yang menyangkal itu. Aku yang menyerahkan itu. Maafkan aku Tuhan. Mungkin sadar. Tuhan aku najis kotor. Dia kembali. Raja Daud hebat. Tapi dosa zina. Apakah ketika Nathan menegur dia. Dia mau kembali lagi ke dosa lama lagi. Bukan, kembali ke hidup yang benar-benar. Ayo sungguh-sungguh. Inilah. Semoga kita dapat mengerti. Biarpun nampak hebat, kalau nggak kehendak Tuhan tidak ada guna. Tidak ada arti. Biarpun kita kecil, miskin, dianggap orang, bodoh. Tetapi kalau kita taat, hidup dalam kehendak Tuhan, di situ Tuhan berikan apa yang kita inginkan. Biarpun dipandang orang, apa yang nggak berguna lah ini hanya. Sudah. Tuhan yang mandang semuanya. Hanya hidup kita. Ya Tuhan, ini aku. Ya Tuhan, aku mau belajar. Ya Tuhan, aku menghargai korban. Ya Tuhan, aku terus berusaha. Di situ ada Tuhan. Inilah. Semoga kita dapat mengerti. Jangan kita dikibuli. Jangan kita hidup kita jauh dari firman. Inilah proses yang kedua. Ketiga, proses yang pertama dalam penebusan itu kita harus hidup benar. Proses yang kedua kita harus hidup dalam kekudusan lewat firman dan tekun beribadah tempatnya. Di ruangan suci kita harus tekun beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 dan ke-27. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk penghapus dosa. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan sebuah orang durhaka. Jika ada orang yang menolak, ayat yang ke-32, 31 langsung, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ngeri benar. Jadi proses yang ketiga adalah kehidupan kita hidup di dalam kasih Tuhan. Korban Kristus, korban yang menyempurnakan kita. Jadi kita harus hidup di dalam kasihnya Tuhan. Kasihnya Tuhan. Ayat yang ke-14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan, dan tentang ia Roh Kudus yang memberi kesaksian kepada kita. Ayat yang ke-14. Menyempurnakan. Berarti kehidupan kita harus benar-benar hidup di dalam kasih Tuhan.
Ini proses yang ketiga. Kita harus hidup di dalam kasih Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Oleh sebab itu marilah kita hari-hari ini sungguh-sungguh. Yesus mati menyempurnakan satu korban. Dulu di perjanjian lama kalau kita baca, orang Israel berdosa harus potong lembu, harus potong domba, harus potong apa? Mungkin yang terkecilnya burung terkukur. Tetapi sekarang bukan korban lagi. Penembus itu Yesus. Satu kali untuk menyempurnakan. Kedua kali dia datang apa? Untuk mengangkat kita, bukan menyelamatkan lagi. Untuk mengangkat kita yang benar, yang sungguh-sungguh, yang tekun dan bertahan di dalam hidup mencari Tuhan. Inilah. Jadi yang ketiga, proses yang ketiga kita hidup, proses yang ketiga hidup dalam korban Kristus Yesus sebagai penembus, ya kita harus mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Mengasihi Tuhan. Biarlah kita hari-hari ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tidak jauh, tidak tinggalkan Tuhan. Tidak hidup berpaling dari jalan Tuhan. Biarlah hari-hari ini kita hargai korban Kristus. Menghargai korban Tuhan. Selalu hidup benar. Selalu kesucian. Dan hidup mengasihi Tuhan. Apapun segala problema masalah, kalau kita hidup dalam kasih Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup di dalam setiap kehidupan kita mencari Tuhan, ada berkat yang kita rasakan. Seperti firman Tuhan, tema yang terus saya ambil, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita cari kebenaran, cari Allah, berkat ditambahkan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan pujian kita berdoa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, akan
Haleluya. Terima kasih buat kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu, pakailah kami semuanya sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah kami semakin sungguh-sungguh lagi untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh lagi Tuhan hidup dalam kasih karunia dan penebus yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuntun kami kepada kebenaran, kesucian dan kasih-Mu Tuhan yang menyempurnakan kami. Tuhan, kami bawa setiap kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus, firman-Mu, darah-Mu aktif selalu dalam kehidupan kami, yang membawa kami selalu mengalami pembaruan, keubahan dan kesucian-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah kami semakin taat, setia, beribadah, mengasihi, dan menjadi saksi Tuhan, menjadi senjata kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan, kami membawa hidup kami kepada Tuhan dalam doa-doa kami dan seruan-seruan kami. Tuhan, kalau ada anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan dengan kuasa bilur-bilur-Mu. Segala sakit-sakit apapun Tuhan yang menggerogoti tubuhnya Tuhan, pernapasan dan lain-lain Tuhan. Tuhan, kami pakai kuasa-Mu, segala sakit penyakit kami tolak, kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa Tuhan. Segala sakit virus COVID-19 yang menimpa anak-anak-Mu Tuhan, sembuh dalam nama Yesus. Bahkan segala bidang penyakit apapun juga Tuhan, baik paru-paru, ginjal, baik sesak napas, demam dan lain-lainnya Tuhan, dalam nama Yesus sembuh. Darah Yesus yang aktif dalam kehidupan mereka. Bahkan juga Tuhan yang butuhkan dalam setiap apapun yang kami gumulkan, masa depan, cita-cita, kuliah, bahkan juga Tuhan usaha, pekerjaan dan lain-lain. Tuhan campur tangan berkati. Biarlah kami selalu berharap mengandalkan Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Jangan jauhkan kami Tuhan dengan kehidupan kami yang begitu takut dan khawatir dan jauh dari jalan Tuhan. Kami sekarang mempercaya, memiliki iman, dan sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan ada berkat Tuhan yang kami rasakan. Sebab firman-Mu iya dan amin Tuhan. Kami akan selalu haleluya, akan kami bicarakan selalu di hati kami, akan selalu dikumandangkan dalam setiap kehidupan kami, agar kami hidup kami sepenuhnya hanya mencari kebenaran dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan juga pelayanan ibadah kami pun juga Tuhan, berikan Roh-Mu agar kami setia dan takut akan Tuhan dan berkobar-kobar Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh kehidupan kami Tuhan, bahkan berkati buah nikah, bahkan seluruhnya Tuhan yang campur tangan nama-Mu yang dipermuliakan. Tuntun kami Tuhan hidup di dalam pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah ini, Tuhan yang memberkati setiap perbulan kami, setiap doa kami, setiap seruan kami, apapun yang kami hadapi, hanya Engkau yang tahu Tuhan, dan hanya Engkau Tuhan yang mampu menghapus segala kemustahilan. Dan biarlah hidup kami hanya taat, setia, dan hanya mencari Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami memakai kuasa-Mu yang berkuasa untuk mengusirkan segala kuasa roh jahat, roh najis, keras hati, main-main. Bahkan juga Tuhan, roh yang tidak setia, sakit, penyakit, apapun kuasa kegelapan, alisir, mantra, tangkal, jimat, roh perdukunan, apapun itu alisir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa Tuhan. Hubungkan berkat-Mu Tuhan. Sucikan, layakkan kami terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri. Tuhan yang memberkati kami seluruhnya, kaum muda, orang tua, anak-anak, seluruhnya Tuhan, tanpa terkecuali hamba-Mu Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan pribadi hamba-Mu berserahkan kepadamu, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, syukur kepadamu Tuhan. Kami akan mengakhiri, biarlah kami sebelum itu menerima berkat yang daripada Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, memberkati kehidupan kita buat pada hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.